Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini ya kita akan ke pembahasan tentang keilmuan yang ada di laduni ya. Ketika laduni dikatakan ilmu hipnotis, ya memang dalam penjabaran ilmu laduni itu sangat bervariasi, banyak pengembangan ya. Jadi ketika ilmu laduni dikembangkan itu bisa ke hipnotis, memang bisa juga ya. Kalau dikatakan ilmu hipnotis adalah ilmu laduni, memang ada keterkaitan ya. Jadi nggak bisa dipisahkan sebetulnya. Terus kalau nantinya kita ke keagamaan nanti juga bisa, kita ke pengobatan baik itu medis ataupun non medis itu nanti juga dipakai, juga bisa ya. Terus mau dipakai dalam organisasi, kalau dipakai apa ya, misalnya kayak tenaga dalam, pencak silat, itu juga bisa ya. Tinggal kita nanti mau mengarahnya kemana, karena setiap pribadi orang itu tidak sama ya. Ketika orang itu sukanya di keagamaan, nanti dia membungkusnya dalam suatu keagamaan. Dan ketika orang itu sukanya belajar tentang ilmu hipnotis, nah nanti itu dia akan ke lingkup yang menyeliputi hipnotis dan lain-lain. Nah itu ya. Jadi seperti ini ya, saya membuat motivasi ya. Di sini saya membuat ini ya, tulisan. Jadi di sini ada belajar, mengajar, mengerti, dan memahami. Ya. Terus ketika di luar batas naluri manusia, semakin kosong kita akan semakin berisi lah. Itulah ya sebetulnya apa yang ada di dalam pelajaran keilmuan ini ya. Jadi ketika kita belajar tentang ilmu ini, kita harus paham tentang apa? Tentang keilmuan yang terkandung di dalamnya. Kalau kita nanti sudah mengerti, nanti kita paham ya bagaimana proses ilmu ini yang kita kerjakan, yang kita pelajari ya. Jadi ketika kita belajar suatu ilmu, kita harus tahu apa sih kelemahan ilmu itu dan apa kelebihan ilmu itu. Nah, itu sangat penting sekali ya. Dan nantinya kita dalam tahap pembelajaran itu lebih enak. Contoh kayak gini, saya sering bilang, ketika kalian melihat seseorang latihan misalkan ya, dalam tingkatan rapat, ketika seseorang sudah dirapatkan, terus nah kayak gitu. Jadi saya akan membuat suatu contoh ya. Coba kamu berdiri, coba kamu berdiri ya. Ya ini ya, kamu coba posisikan ingin memukul saya, perlihatkan oleh kamera ya. Kamu mundur sedikit. Nah ketika kan dia mau memukul saya, kamu emosi gini ya, nah saya rapatkan, rapat, ini benar-benar rapat ya, tapi ketika ada permainan semacam ini ya, bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Nah yang saya maksud ini, ketika ada praktek semacam ini jangan langsung ilmu itu kita telan mentah-mentah. Dalam arti apa yang kita lihat itu bukan laduni yang sesungguhnya. Karena apa? Di dalam pelajaran ilmu laduni yang di sini mungkin di dalam permainan bisa dikatakan rapat adalah kaku, itu ada maknanya lagi, ada hakikatnya lagi tentang rapat, ya kan? Kalau menurut saya ya, pribadi saya ini gini, sedikit membuka. Jadi ketika mereka dirapatkan, mereka kaku. Kita kembali lagi, manusia terbuat dari tanah, ya kan? Bumi yang kita injak juga tanah. Ketika kita meninggal, kita dikuburkan, dimasukkan ke dalam tanah, dan kita dirapatkan lagi. Kayak gitu ya. Jadi ketika ini dirapatkan, maka hakikatnya kita harus itu tadi, kita kembalinya tadi ke tanah. Nah itu ya. Banyak pembahasan tentang praktek ini ya. Nanti ada rapat, ada lemas. Kalau misalnya lemas, saya buat suatu contoh. Kamu duduk aja ya, duduk aja ya. Nah, ini memang sengaja saya
suruh duduk aja ya, biar tidak jatuh ya. Bismillahirrahmanirrahim lah. Boleh dilihat, Allahu Akbar. Lemas. Nah ini ya, lemas. Ini lemas ya. Jadi ketika ada permainan-permainan semacam ini, kita tidak boleh juga menelan suatu ilmu itu mentah-mentah. Kita harus mencerna apa sih yang bisa diuraikan dengan tingkatan ini, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita melihat suatu permainan kayak gini, ya kita harus ambil sisi positifnya ya. Sisi positifnya apa? Ketika kita lemaskan, dia tidak berdaya. Dan itulah buktinya. Kalau manusia itu memang lemah, ya kan? Tiada daya. Hanya atas izin Allah kita bisa kuat, ya kan? Kalau kita lemas, ya memang yang namanya manusia, ya pastilah lemah ya. Gak ada manusia yang kuat, pasti lemah. Karena kita terbuat juga dari tanah juga, kembalinya juga ke tanah juga, itu loh. Jadi saya melihat banyak mungkin belum banyak orang yang tahu ya tentang penjabaran kayak gini. Masalahnya banyak orang itu ketika melihat suatu permainan, mungkin karena rasa kepengen kepengen bisa kayak gitu, akhirnya cenderung ke melihat dari segi gerakan, segi praktek, segi gerakan. Padahal di dalam gerakan itu kalau kita kupas itu maknanya ada lagi. Nah dari sinilah ada perbedaan antara ilmu laduni dan ilmu hipnotis. Memang secara dasar itu hampir sama ya, hampir sama. Cara pembelajarannya hampir sama, tapi dalamnya beda. Nah, di sini saya hanya menjelaskan, saya tidak memberikan suatu praktek yang secara detail ya, karena ini hanya penjelasan ya. Jadi ketika kita debat antara ilmu laduni dan ilmu hipnotis, itu memang secara teori mungkin ada kesamaan, tetapi dalamnya beda nanti. Dalamnya sangat beda banget. Cuma prosesnya yang hampir sama itu ya. Jadi laduni itu sebenarnya induknya ilmu. Nah, cuma mengarahnya itu mau kemana itu kan tergantung orangnya. Kalau orangnya cenderung di hipnotis, ya dia pasti akan mendalami hipnotis. Kalau cenderungnya nanti di keagamaan, juga pastinya di keagamaan. Kalau cenderungnya di ilmu pengobatan, nanti dia ke pengobatan. Kalau dia cenderungnya di pencaksilat, nanti dia juga jadinya di pencaksilat. Itu tinggal orangnya yang milih. Karena setiap orang mempunyai potensi yang tidak sama ya. Oke, ini sedikit penjelasan untuk malam hari ini ya. Semoga apa yang saya jelaskan mungkin bisa memberikan sesuatu yang baru ya, yang mungkin belum pernah dijabarkan sama sekali ya. Jadi kita berusaha untuk mengaplikasikan dan mudah-mudahan bisa diterima ya dan dipahami ya. Jadi sekali lagi seperti motivasi kita ya, belajar, mengajar, mengerti, memahami. Ketika di luar batas naluri manusia, semakin kosong kita akan semakin isi. Jadi itu maknanya sangat dalam sekali. Ketika kita memahami itu, kita akan tahu tentang ilmu ini. Ya, semoga penjelasan untuk malam hari ini bisa bermanfaat bagi semua praktisi ilmu laduni ataupun mungkin yang belum tahu tentang keilmuan ini, sehingga bisa tahu dan bisa mengarahkan ya, bisa mengarahkan keilmuan ini mau ditujukan kemana, itu ya. Oke, untuk pemahaman malam hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.